Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kuatkanlah selalu iman kami, agar kami tidak mudah tergoda oleh rayuan iblis yang mau membinasakan kami. Kiranya Engkau senantiasa selalu menyertai kami, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Markus. Dimuliakan nama Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah
ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Percayalah supaya kamu selamat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil hari ini bercerita tentang kesembuhan. Tampil dua tokoh yang menandakan belas kasih Tuhan, sekaligus mengajarkan nilai baru bagi kita, yaitu ketekunan dan ketabahan. Kisah pertama tentang Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang meminta Yesus menyembuhkan putrinya yang sakit keras. Belum juga Yesus pergi menyembuhkan, muncullah seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Yang pertama sakit keras dan dalam keadaan kritis. Yang kedua sudah 12 tahun dialami dan sebenarnya dapat menyembuhkan. Namun kekuasaan Allah di dalam Kristus melampaui kematian. Yang menarik adalah sikap iman dari Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan itu. Si perempuan menampilkan imannya. Ia percaya penuh bahwa Yesus mampu menyembuhkannya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Seolah-olah iman perempuan itu menjadi tanda bagi Yairus untuk percaya pada Yesus. Sang guru itu berkata pada Yairus, ayah dari anak perempuan yang baru saja meninggal itu, "Jangan takut, percaya saja." Dan Yesus pun membangkitkan anak Yairus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketakutan kerap kali menghalangi iman kita. Penyakit, kematian, dan berbagai krisis kehidupan lain membentukkan kita pada kelakuan kemanusiawi kita. Ada situasi-situasi berat yang menyadarkan kita bahwa kita sungguh lemah dan tak berdaya. Namun, jika kita bermain pada Kristus, kita diundang untuk merangkul kerapuhan itu, sekaligus menaruh pengharapan pada Allah. Pada titik itu, kita dapat mengatasi ketakutan kita, sebab ketakutan dapat dengan mudah melemahkan atau melunturkan iman kita. Hati Yesus yang penuh kasih akan menyentuh kita dan memberikan kegembiraan iman apabila kita menanggalkan kesombongan dan mau datang berserah diri kepadanya dengan hati yang jujur dan terbuka, sehingga buah kesembuhan dapat dirasakan dan dialami. Entah situasi-situasi apa yang tengah saudara hadapi saat ini yang membangkitkan ketakutan Anda. Kisah anak perempuan Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan ini sangat indah. Keduanya mendesak kita untuk tetap percaya di tengah semua situasi menakutkan itu. Ucapan Yesus kepada Yairus ini perlu kita dengar dengan hati kita. Jangan takut, percaya saja. Semoga. Amin.
Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu telah memberikan teladan untuk mengampuni dan mendoakan mereka yang telah menyalibkannya. Semoga Yesus Kristus Putra-Mu membebaskan kami pula dari segala bentuk kebencian dan hasrat untuk balas dendam, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa